Selamat siang, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Dan kebetulan gue lagi iseng tanya ke dua mentor gue karena ada beberapa teman-teman yang tanya gitu ya. Ini namanya mentor gue ini Pak Teguh dan Pak Eko. Jadi gue tulis surat buat mereka di WhatsApp grup kami, WhatsApp grup Indonesia Cerdas Finansial. Ya. Pak Eko dan Pak Teguh saat ini di lingkaran sekitar saya tuh beberapa teman muda lagi mempersiapkan pernikahan. Namun banyak tantangan yang harus mereka hadapi, khususnya uang yang harus mereka persiapkan bersama. Apakah harus bikin tabungan bersama atau urus uangnya sendiri-sendiri, atau harus ngutang ke bank buat nikahan, baiknya ngekos atau sama mertua dan lain-lain. Mungkin ini momen yang baik juga untuk dibahas, matur nuwun. Lalu mentor gue yang pertama, dia bilang, Pak Teguh ya, mentor gue, saya dikasih tanda nih, dikasih warna hitam ya. Saya tidak merekomendasikan, yang warna hitam tuh tidak merekomendasikan untuk bikin tabungan bersama. Bikin aja masing-masing dengan kesepakatan. Bikin aja masing-masing dengan kesepakatan bersama yang tabungan masing-masing untuk tujuan acara pernikahan. Nah, nanti setelah menikah bolehlah bikin tabungan bersama. Saya juga hitam lagi ya, hitam banget gitu. Tidak merekomendasikan utang ke bank untuk biaya pernikahan. Pilih acara yang sederhana aja. Setelah menikah baru boleh ambil pembiayaan untuk rumah misalkan. Untuk rumah sendiri atau ikut orang tua atau ngekos itu sih pilihan masing-masing. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing tuh kan. Jadi kalau memang dananya memang belum cukup tapi aku pengen ngebut banget keluar dari itu, ya mohon bersabar-sabar karena keuangannya belum pas gitu. Jadi tunggulah, kalau menurut gue sih memang tunggu aja mungkin setelah 1 tahun 2 tahun udah benar-benar melewati masa pernikahan, terus kemudian udah mantep baru mutusin. Tapi kalau memang keputusannya dari awal mau keluar dari rumah kedua orang tua, ya benar-benar harus mantep dananya. Jangan sampai keluar dari rumah tapi sebenarnya nggak bisa ngatur uang, itu repot. Jadi sekali lagi ya, kalau belum bisa ngatur keuangan dengan baik, belum diskusi bersama untuk ngatur secara baik uangnya, apalagi masih awal-awal, masih kerja, gajinya masih kecil, lalu nekat misalnya keluar dari rumah gitu, tapi nggak mantep buatnya dan bikin laporan keuangannya, wah itu bakal repot. Jadi sekali lagi di sini benar banget mentor gue bilang, untuk rumah sendiri atau ikut orang tua atau ngekos itu sih pilihan masing-masing ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Ada kok yang memang merasa nyaman tinggal di rumah mertuanya gitu karena diterima, dan itu bukan suatu momok yang salah juga, enggak ya. Tapi memang sebagian besar biasanya tidak nyaman tinggal di rumah mertua karena takut diatur-atur, takut kebebasan itu berkurang, takut apa-apa jadi salah gitu ya, biasanya sih gitu ya. Tapi sih biasanya tapi ada juga yang keluarga kayak gitu tuh nyaman kok. Nah, kalau si mentorku karena tadi udah dibilang ya, kalau saya dulu memilih untuk cari rumah sendiri. Nah, gitu. Orang tua boleh bantu anak-anaknya untuk punya rumah sendiri. Jadi orang tua masih boleh untuk membantu. Jadi ini perspektif lain bahwa anaknya memang minta izin untuk keluar, anak dan pasangannya keluar dari rumah, terus kemudian minta dibantu soal untuk beli rumah dan KPR-nya. Nah, itu juga bisa ya. Nah, satu lagi mentor gue bilang gini, namanya Pak Eko. Ada terminologi berhijrah. Ada terminologi berhijrah. Prioritas pertama saya setelah menikah dulu adalah berhijrah. Berhijrah berarti harus keluar dari rumah orang tua dan punya rumah sendiri sebagai awal dari kemandirian. Iya. Daripada uang tabungan ratusan juta untuk pesta sehari,
Daripada uang tabungan ratusan juta untuk pesta sehari, lebih baik untuk DP KPR punya rumah sendiri. Jeng, menarik ya? Ini kalimatnya. Daripada uang tabungan ratusan juta untuk pesta sehari, lebih baik untuk DP KPR punya rumah sendiri. Kayaknya mentor gue tuh mau bilang dengan kalimat yang sederhana, kesamaan di antara kedua mentor gue ini mengatakan bahwa ya kalau nikah nggak usah sampai mewah-mewah lah, lebih baik duitnya ditabung gitu, maksudnya gitu. Tapi ya kadang-kadang perspektif kita, wah tamu-tamu kita yang bakal banyak datang harus kasih makan juga ya gitu. Tapi kalau bisa sih jangan sampai ngutang. Tapi ya lakukan aja dengan cara yang sederhana juga. Kalau memang nggak usah malu, kalau memang nikahannya dengan cara yang sederhana, duitnya terbatas, lakukan dengan cara yang sederhana gitu. Terima kasih udah dengerin podcast gua. Salam dari gua Lembu Tambun. Nantikan di podcast selanjutnya. Pertama nabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk